Anker memperkenalkan Nano Charger 45 watt, adapter pengisian dengan ukuran super compact namun bertenaga keras. Memiliki daya output hingga 45 watt, cukup untuk mengisi baterai smartphone, tablet, maupun laptop kecil dengan cepat. Perusahaan teknologi aksesori Anker resmi meluncurkan serangkaian produk baru meliputi Nano Charger 45 watt, Smart Display, dan 180 derajat Foldable Charger. Produk-produk ini menawarkan kombinasi kecepatan pengisian, konektivitas cerdas, dan desain portable untuk menjawab kebutuhan perangkat modern masa kini. Anker memperkenalkan Nano Charger 45 watt, adapter pengisian dengan ukuran super compact namun bertenaga keras. Memiliki daya output hingga 45 watt, cukup untuk mengisi baterai smartphone, tablet, maupun laptop kecil dengan cepat. Fitur ini memberikan keunggulan portabilitas serta kemampuan power delivery untuk berbagai perangkat. Selanjutnya, Anker juga meluncurkan Smart Display, perangkat layar cerdas dengan antar muka yang terintegrasi untuk menyajikan informasi, kontrol smart home, serta akses aplikasi favorit. Dilengkapi speaker berkualitas dan asisten suara, Smart Display menjadi central hub kontrol digital di ruang tamu atau kamar. Selain itu, Anker memperkenalkan 180 derajat foldable charger, adapter pengisian dengan desain engsel yang bisa dilipat sampai 180 derajat, memungkinkan penyesuaian arah stop kontak sesuai kebutuhan. Keunikan desain ini membuatnya lebih mudah dibawa kemanapun, serta lebih adaptif di berbagai ruang listrik. Kehadiran suku baru dari Anker dilihat memberi solusi praktis dan efisien bagi pengguna yang sering bergerak mengandalkan perangkat mobile, serta menginginkan performa pengisian cepat dan desain portable. Kombinasi produk charger dan display cerdas menegaskan posisi Anker sebagai pemain utama di kategori aksesori teknologi personal. Secara keseluruhan, Anker meluncurkan Nano Charger 45 watt, Smart Display, dan 180 derajat Foldable Charger untuk menjawab keberagaman kebutuhan teknologi pengisian dan smart home masa kini. Dengan kombinasi performa, desain portable, dan konektivitas cerdas, serangkaian produk baru ini diproyeksi menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang aktif dan modern. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Oppo resmi menghadirkan Oppo Watch S sebagai smartwatch dengan desain stainless steel, ultra ramping, dan fitur kesehatan kelas flagship. Jam tangan pintar ini dirancang untuk menjadi pendamping aktivitas harian dan olahraga dengan data kesehatan yang komprehensif. Oppo resmi menghadirkan Oppo Watch S yang hadir dengan bodi stainless steel super ramping. Ketebalannya hanya 8,9 mm dengan bobot sekitar 35 gram, memberikan kenyamanan saat digunakan sepanjang hari. Jam ini dibekali layar AMOLED 1,46 inci dengan kecerahan hingga 3000 nits dan bezel tipis 2,8 mm. Oppo Watch X memiliki sertifikasi IP68 dan tanah air 5 ATM. Jam ini aman digunakan saat beraktivitas di luar ruangan hingga berolahraga air. Baterai 330 mAh diklaim mampu bertahan hingga 10 hari dengan pengisian cepat 10 menit untuk pemakaian 1 hari. Smartwatch ini juga dapat terhubung ke Android dan iOS serta 2 smartphone sekaligus. Dari sisi kesehatan, Oppo Watch X dilengkapi sensor detak jantung 8 channel, sensor oksigen darah 16 channel, sensor suhu pergelangan tangan, dan sensor ECG. Kombinasi sensor ini memungkinkan pemantauan kesehatan yang akurat termasuk deteksi irama jantung tidak normal. Fitur 60 second wellness overview menyajikan rangkuman kondisi tubuh dalam 1 menit. Oppo Watch S mendukung lebih dari 100 mode olahraga termasuk pelacakan lanjutan untuk lari, badminton, tenis, dan renang. Dukungan dual band GPS memungkinkan penentuan posisi yang lebih presisi bahkan di area padat. Jam ini juga mampu melacak metrik lari profesional untuk membantu latihan lebih efektif. Oppo Watch S sudah tersedia di Indonesia. Varian Phantom Black dibanderol Rp2.999.000, sementara varian Silver Glam dijual dengan harga Rp3.099.000. Jam pintar ini menyasar pengguna yang menginginkan desain elegan dengan fitur kesehatan lengkap dalam satu perangkat. Berbagai sumber IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asia Pacific Foundation of Canada.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menyebutkan kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, namun mendorong investasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kamar Dagang dan Industri melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Asia Pacific Foundation of Canada atau APF of Canada. Kerjasama ini tak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, namun mendorong investasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam gelaran APEC Business Advisory Council atau ABEC Meeting 1 tahun 2026, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri melakukan penandatanganan MOU dengan Asia Pacific Foundation of Canada yang diwakili Presiden and CEO Asia Pacific Foundation of Canada Jeff Nankivel. Langkah ini sebagai bentuk tindak lanjut Canada-Indonesian Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan bilateral khususnya dalam mendorong perdagangan, investasi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menyebutkan langkah ini sebagai upaya mendukung UMKM dan perempuan Indonesia sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Terlebih potensi UMKM nasional yang mencapai sekitar 60 juta unit usaha dengan lebih dari separuhnya dikelola perempuan. Jadi ini kerjasama dengan Kanada. Seperti kita ketahui bahwa akhir tahun lalu Pak Presiden itu menandatangani Kanada Indonesia SIPA dan berkali-kali bertemu sejak saat itu dengan Prime Minister Macartney untuk memperkuat perdagangan antara Indonesia dan Kanada. Di samping itu, pihaknya juga melakukan perluasan akses pasar, likuiditas, serta model bisnis yang mudah diadopsi agar pelaku UMKM perempuan bisa naik kelas. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Sementara itu, Presiden and CEO Asia Pacific Foundation of Canada Jeff Nankivel menyambut baik kerjasama dengan Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Menurut Jeff, kerjasama tersebut sebagai langkah strategis memperdalam kemitraan Indonesia-Kanada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dipandang penting untuk membuka ruang kolaborasi lintas sektor mulai dari bisnis, pendidikan hingga riset. Jeff Nankivel mengatakan pelatihan bagi para pelaku UMKM menjadi titik pijak kerjasama perdagangan dua negara. Bersama Kadin, APFC yang memiliki spesialisasi dalam pelatihan akan memaksimalkan potensi pelaku UMKM agar bisa bertahan dalam ekosistem bisnis yang berkelanjutan. We are very excited. Our organization works with business organizations in Canada. We also work with universities and colleges and with the governments in Canada to promote deeper cooperation with partners in Asia. And so the MOU we have now with Kadin to work with the Kadin Indonesia Institute will lead to more activity here. We're going to be